Masih seputar pendaki, pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi 36 pendaki yang terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena regu penyelamat harus menerjang air sungai yang meluap. Tim gabungan Basarnas Kendari berjuang menerjang aliran sungai yang meluap untuk menyelamatkan 36 pendaki yang terjebak. Para pendaki ini terjebak setelah menggelar upacara HUT RI ke-76 di puncak Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pendaki dievakuasi saat hendak melewati aliran sungai kedua sekitar pukul 2 dini hari. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai meluap dan arusnya deras. Komunitas pecinta alam Sampara menegaskan pendakian yang dilakukan para pendaki ini bukanlah anggotanya. Tentang kegiatan tersebut, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan komunitas pecinta alam Sampara. Itu saja. Terkait dari itu, kami sendiri tidak tahu juga kegiatan itu kapan mulai dilaksanakannya, terus sampai berapa hari akan dilaksanakan, kita tidak tahu menahu. Cuman yang kita tahu kemarin tiba-tiba ada informasi di grup, ada yang bertanya dari salah satu pihak anggota kami yang bertanya, adakah yang ikut anggota Kompas selain 2 orang anak yang ikut ini? Nah, kami tidak tahu 2 orang anak ini ikut atas nama siapa mereka bawa, kita tidak tahu juga. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Adanya luapan sungai yang harus mereka lewati untuk bisa mencapai perkampungan terdekat, karena mereka untuk bisa mencapai perkampungan terdekat itu harus melewati 3 sungai. Sementara hujan di sekitar Gunung Amonggedo itu cukup tinggi intensitasnya sehingga ketiga sungai tersebut meluap dan mereka tidak bisa kembali ke desa terdekat. Para pendaki ini dilaporkan berada di Gunung Amonggedo sejak 16 Agustus dan menggelar upacara pengibaran pada 17 Agustus lalu. Namun setelah berniat turun, para pendaki tidak bisa melanjutkan perjalanan karena curah hujan yang tinggi dan memicu aliran sungai meluap disertai arus deras. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainis melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi puluhan pendaki yang terjebak Gunung Amonggedo, sudah bersama kami Kepala Kantor SAR Kendari, Bapak Aris Sofingi. Selamat siang, Pak Aris. Selamat siang, Mas Wirda. Baik, saat ini seperti apa kondisi ke-36 pendaki, Pak? Apakah ada yang dirawat atau semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing? Ya, untuk keseluruhan korban sejumlah 36 orang. Saat ini kondisinya tidak ada yang memerlukan perawatan dan mereka sudah langsung kembali ke rumah masing-masing. Nah, apa yang menyebabkan ke-36 pendaki ini terjebak, Pak? Apakah karena memang cuaca hujan deras seperti itu sehingga mereka terjebak di gunung? Ya, penyebab mereka terjebak karena memang dari pengaruh cuaca yang cukup ekstrim pada saat kejadian di sekitar lokasi, hujan yang cukup lama intensitasnya dan cukup deras yang mengakibatkan jalur pendakian yang mereka harus melalui atau melewati 3 sungai tersebut, sehingga dengan hujan yang cukup deras dan intensitas yang cukup lama, maka ketiga sungai tersebut meluap sehingga mereka tidak bisa melewati ke 3 sungai tersebut untuk bisa kembali ke rumah atau ke lokasi masing-masing dari para pendaki tersebut. Jika ke-36 pendaki ini terjebak, bagaimana cara mereka meminta bantuan pada warga dan juga tim SAR, Pak, untuk akhirnya diselamatkan? Ya, untuk para pendaki yang terjebak tersebut, dari informasi yang kami peroleh bahwa sebelumnya ada pendaki yang sudah turun terlebih dahulu pada saat aliran sungai masih bisa dilewati.
sehingga informasi itu yang menjadi informasi atau laporan kepada Basarnas untuk melakukan pertolongan penyelamatan evakuasi terhadap para pendaki yang masih tertinggal di belakang mereka. Baik, kami menerima gambar atau video di mana proses evakuasi juga ini berjalan cukup menantang seperti itu karena melewati sungai yang cukup deras. Bagaimana? Apakah Bapak saat itu berada di lokasi dan seperti apa proses evakuasinya, Pak? Ya, untuk pada saat itu tim kami yang di lapangan memang dalam melakukan penyeberangan sungai, ya, penyeberangan basah itu memang cukup menantang karena aliran sungai cukup deras, sehingga kami memerlukan bantuan peralatan berupa tali untuk membantu penyeberangan terhadap seluruh korban yang ada di sana. Baik, Pak, untuk kalau di kawasan Kendari atau Sulawesi Tenggara sendiri, seperti apa sebenarnya sistem untuk naik gunung? Apakah sebelumnya ada peringatan dari pihak warga atau pengelola setempat untuk boleh naik gunung atau tidak karena cuaca, atau seperti apa, Pak Aris? Ya, sebenarnya harusnya para pendaki untuk melakukan pendakian atau aktivitas di alam bebas atau di gunung harusnya mereka memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, diantaranya pemerintah setempat, kemudian kepolisian maupun pihak TNI yang ada di sana, dan termasuk juga penyampaian kepada Basarnas, harusnya demikian. Nah, untuk peringatan terhadap kondisi cuaca tentu dari BMKG sudah merilis, memberikan peringatan dini terkait kondisi cuaca yang ada di sekitar lokasi, khususnya di Konawe, kemudian Kendari, dan juga umumnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Agar hal ini tidak terulang kembali, Pak, apakah ada petugas yang disiagakan untuk menjaga gunung-gunung yang di sana sehingga tidak ada pendaki yang asal-asalan naik gunung gitu, Pak? Ya, ke depan tentu kita akan melakukan koordinasi kerjasama dengan pemerintah setempat, khususnya di sekitar lokasi gunung-gunung yang biasa dilakukan pendakian oleh para pendaki, sehingga seluruh aktivitas pendakian para pendaki di dalam melaksanakan aktivitas pendakian itu termonitor oleh aparat setempat, ya, penguasa daerah, dan juga Basarnas bisa memberikan asistensi pemantauan ataupun kesiapsiagaan di dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa kepada para pendaki-pendaki tersebut. Baik, terima kasih Pak Aris Sofingi, Kepala Kantor SAR Kendari telah bergabung bersama kami di iNews Siang.